Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah serta salawat kepada Nabi Alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat Allah yang Maha Kuasa yang telah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa mempresentasikan materi kita masing-masing. Kita pun kita berikan lindungan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah merobek-robek bendera-bendera kebatilan dan menentangkan bendera-bendera keislaman. Baik, langsung saja untuk menghabiskan waktu. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang telah disusun oleh kelompok kami. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Hairil dengan NIM 2001130115 sebagai moderator. Adapun teman kelompok saya yaitu Daniati, Nastainul Haq, dan Hafiz Muhammad. Baik, jadi saya akan membawakan sedikit materi tentang tanaman lada. Itu lada merupakan tanaman rempah yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia. Lada juga disebut sebagai raja dalam kelompok rempah karena menjadi komoditas yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia. Kemudian namun demikian, upaya pengembangan produksi lada tersebut masih sering mengalami kendala. Sebagai besar, kendala tersebut disebabkan karena kurangnya pemeliharaan tanaman serta adanya gangguan berbagai macam organisme pengganggu tumbuhan seperti hama dan penyakit. Penyakit yang sering menjangkit tanaman lada yaitu penyakit busuk, pangkal batang atau penyakit kuning, dan penyakit kerdil atau keriting. Baik, itu saja yang sempat saya bawakan materinya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya atas nama Daniati dengan NIM 2113011. Saya akan melanjutkan pemaparan dari yang sebelumnya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu salah satu penyakit dari tanaman lada, yakni penyakit busuk pangkal batang atau BPB. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling penting dan menakutkan bagi petani lada. Di beberapa tempat, penyakit ini sering disebut penyakit busuk batang dan penyakit oli karena terkadang mengeluarkan cairan hitam seperti oli di bagian pangkal batangnya. Akibat penyakit ini dapat membuat tanaman lada mati secara cepat dalam waktu yang cukup singkat, sehingga ketika kita menemukan penyakit ini perlu adanya tindakan pengendalian secara cepat. Penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen Phytophthora capsici. Jamur ini berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Adapun siklus penyakit ini yaitu secara aseksual membentuk sporangium. Pada keadaan lingkungan yang sesuai, sporangium yang telah masak dapat langsung berkecambah membentuk tabung kecambah atau membentuk zoospora yang berflagela sehingga dapat bergerak. Miselia yang berasal dari perkecambahan zoospora dapat langsung menginfeksi tanaman melalui luka, lubang alami, atau menginfeksi secara langsung setelah meningkatkan potensi inokulumnya terlebih dahulu. Di dalam jaringan tanaman terinfeksi seperti daun dan batang, jamur tersebut dapat bertahan hidup masing-masing selama 11-13 minggu dan 8-10 minggu. Perkembangbiakan secara seksual terjadi apabila terdapat dua jenis tipe jodoh yang sesuai dan serasi bertemu, yang selanjutnya akan menghasilkan oospora. Oospora dibentuk dalam keadaan gelap secara in vitro pada kisaran suhu 16-28 derajat Celcius, dan secara in vivo oospora dapat dibentuk pada batang, akar, dan daun lada. Teman-teman dapat melihat di slide kami, di situ ada gambar yang merupakan siklus dari jamur Phytophthora capsici ini. Adapun gejala dari serangan jamur ini yaitu kelayuan tanaman secara mendadak, tapi daun tetap berwarna hijau dan akan nampak bila terjadi serangan patogen pada pangkal batang. Pangkal batang yang terserang menjadi berwarna hitam dan pada keadaan lembab akan nampak lendir yang berwarna kebiruan. Daun-daun yang layu tetap tergantung sampai menjadi kering kemudian gugur.
Gejala serangan selanjutnya yaitu terdapat pada akar yang menyebabkan tanaman layu secara perlahan. Jadi dia tidak langsung mati, namun secara perlahan daun-daunnya itu menjadi kuning dulu dan gugur secara bertahap. Serangan pada daun dapat terjadi di bagian ujung atau tepi atau tengah daun berupa bercak khas berwarna hitam dengan bagian tepinya bergerigi membentuk seperti renda. Di situ ada gambar di dalam slide kami. Mungkin agak kurang jelas, namun di situ daunnya itu dia bergerigi dan membentuk seperti renda. Adapun teknik pengendalian dari penyakit ini yaitu ada teknik sebelum kita menanam lada. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebelum menanam atau membudidayakan lada. Yang pertama yaitu kita harus menanam varietas lada yang toleran terhadap penyakit BPB. Jadi siapkan memang varietas yang dia bisa tahan terhadap penyakit ini. Terus menggunakan stek sehat, jangan sampai stek yang kita ingin tanam itu dia sudah terserang penyakit, dan gunakan tajar seperti gamal yang diikuti pemangkasan secara teratur. Kenapa gamal ini perlu diikuti pemangkasan secara teratur? Jangan sampai daun dari gamal ini dia terlalu rimbun sehingga itu akan memacu datangnya serangan penyakit. Terus kebun lada yang baik harus mempunyai saluran drainase. Kebun lada yang baik itu dia harus mempunyai saluran drainase agar air yang mengalir itu tidak tergenang, karena ketika tergenang itu akan memacu datangnya serangan penyakit. Terus selanjutnya di antara tanaman lada ditanam penutup tanah atau Arachis pintoi. Dia merupakan salah satu tanaman penutup tanah yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dia dapat meningkatkan kesuburan dari tanah. Lalu melakukan pemangkasan bentuk pada tanaman. Jadi kita perlu melakukan pemangkasan bentuk pada tanaman untuk membentuk tajuk tanaman, sekaligus jangan sampai tanaman atau daunnya dari tanaman atau batangnya, cabang dari tanaman itu tidak terlalu rimbun, yang mana ketika rimbun dia akan memacu datangnya serangan penyakit. Adapun teknik pengendalian tanaman lada setelah kita menanam yaitu pertama membuat pagar keliling dengan tanaman hidup seperti rumput gajah, membuat atau memperbaiki saluran drainase dan parit keliling, membuang sulur cacing dan sulur gantung yang tidak berguna, memotong atau mengikat cabang tanaman lada yang berada di dekat permukaan tanah, karena jangan sampai cabang ini yang akan terkontaminasi oleh serangan penyakit. Terus tanaman penutup tanah di antara tanaman lada jangan dibiarkan bersih. Pemupukan anorganik dan organik dilakukan sesuai anjuran. Alat pertanian bekas dipakai pada tanaman sakit tidak langsung dipakai pada tanaman sehat. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Terus aplikasi agen hayati berupa jamur Trichoderma harzianum, karena jamur ini diyakini dapat menghambat pertumbuhan dari jamur Phytophthora capsici. Dan apabila dijumpai gejala telah lanjut, tanaman dibongkar dan dibakar di tempat, dan tanaman sekelilingnya disarankan diaplikasi dengan fungisida sistemik berbahan aktif metalaksil, polirfos, atau campuran salah satu dari dua bahan aktif tersebut, karena jangan sampai tanaman sekelilingnya ini sudah terkontaminasi penyakit. Itu percuma saja ketika kita membakar di tempat tanaman yang sudah terserang itu. Jangan sampai tanaman di sekelilingnya pun sudah dikontaminasi. Olehnya itu dilakukan pengaplikasian fungisida dengan berbahan aktif yang sudah saya katakan tadi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penyakit kuning, di mana pada penyakit kuning merupakan penyakit yang sering dijumpai hampir semua daerah sentra lada di Indonesia. Penyebarannya yang cukup cepat menyebabkan tanaman merana. Penyakit ini disebabkan oleh keadaan yang sangat kompleks seperti serangan nematoda, Rhodopulus similis, dan Meloidigne incognita, serangan Fusarium solani, dan F. oxyporum, serta rendahnya kesuburan tanah, di samping juga kelembaban atau kadar air tanah yang rendah. Kemudian siklus penyakit. Rhodopulus similis masuk ke dalam akar tanaman lada pada 24 jam setelah inokulasi atau setelah nematoda menyentuh akar.
Sel-sel sekitar tempat penetrasi berubah warna menjadi coklat tua, dan 72 jam setelah penetrasi terbentuk luka-luka pada akar. Nematoda betina meletakkan telur-telurnya di antara korteks akar pada 5 hari setelah penetrasi. Nematoda tersebut tidak menyerang bagian empelur akar, tetapi pembuluh jaringan atau silam tersumbat oleh zat substansi seperti getah. Meloidogine incognita adalah salah satu jenis nematoda penyebab bengkak akar atau buncak akar. Terjadinya sel-sel raksasa menyebabkan akar-akar membengkak dan ukurannya berbeda-beda, tergantung pada kepekaan tanaman. Akar yang membengkak berisi nematoda betina beserta kelompok telur. Satu kelompok telur berisi sekitar 100-150 telur, dan satu siklus hidup nematoda ini berlangsung sekitar 30 sampai dengan 60 hari. Kemudian gejala serangan. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan, baik tanaman muda maupun dewasa. Secara bertahap terjadi perubahan warna daun menjadi kekuning-kuningan. Perubahan warna mulai dari bagian bawah ke bagian atas tanaman. Bila serangan hebat, proses menguning daun secara serentak. Daun yang menguning tidak layu tapi menjadi rapuh, dan lambat laun akan menjadi gugur. Gejala erysimelis berupa bintik-bintik coklat pada akar akibat tusukan silitnya. Gejala incognita berupa benjolan pada akar, dan kadang di sekitar benjolan terdapat lendir. Kemudian teknik pengendalian. Yang pertama, kultur teknis. Dengan cara menanam varietas yang tanah toleran, menjaga kebersihan kebun, pengolahan drainase yang baik, menambahkan bahan organik ke dalam tanah, membongkar dan membakar sisa-sisa tanaman sakit, dan tidak menanam tanaman inang. Kemudian hayati. Yang pertama, menggunakan beberapa agensia hayati, salah satunya bakteri Pasteuria penetrans. Menanam tanaman bukan inang nematoda di antara lada seperti Centrosema pubescens, dan menyemprotkan pestisida nabati dengan bahan biji mimba dan jarak. Kemudian pengendalian mekanis. Membongkar dan menumbuhkan sumber-sumber infeksi, termasuk membongkar tanaman yang sudah parah dan membuang dan memusnahkannya. Pengendalian kimiawi. Pemberian nematisida berbahan aktif karboforan atau karbosulfan, dan fungisida berbahan aktif miteram, trioplastodin atau mengkezop di sekitar perakaran tanaman terinfeksi. Baik, langsung saja mengenai dengan materi selanjutnya, yaitu penyakit kerdil atau keritin. Di mana penyakit kerdil ini merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman lada. Meskipun jarang dijumpai di perkebunan lada, namun penyakit ini cukup mematikan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Di mana sehingga penyakit ini berpotensi menjadi penyakit penting di masa mendatang, sehingga keberadaannya harus diantisipasi. Kemudian mengenai dengan siklusnya. Penyakit kerdil atau keritin disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu di mana yang pertama Piper Yellow Mottle Virus atau PYMOV, dan mana ditularkan oleh kutu putih atau biasa disebut dengan Planococcus minor dan Fericia virgata. Dan kemudian yang kedua yaitu Cucumo Mosaic Virus atau CMV, di mana yang pernah dilaporkan atau ditularkan oleh Apis gossypi. Dalam perbanyakan bahan tanaman lada umumnya dengan cara stek. Perbanyakan ini dapat menyebabkan penyebaran virus lebih luas karena akan menjadi sumber inokulum di lapangan yang selanjutnya. Virus dapat disebarkan serangga vektornya pada tanaman lada lain. Makanya benih yang sudah positif terinfeksi virus sebaiknya dimusnahkan. Kemudian mengenai dengan gejala serangan. Yang pertama yaitu adanya bercak-bercak kuning atau klorosis di mana di permukaan daun dan di sepanjang pembuluh daun. Kemudian daun lebih kecil, lebih tebal dari ukuran normal. Selanjutnya pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Begitu juga dengan daun rapuh dan dari permukaan daun bergelombang.
Kemudian daunnya menggulung ke dalam, panjang ruas batang lebih pendek, dan jumlah bulir buah berkurang. Mengenai dengan teknik pengendalian, berarti ada 4 teknik, di mana yang pertama yaitu kultur tekniks, yang kedua hayati, yang ketiga pengendalian mekanis, dan pengendalian kimiawi. Baik, yang pertama yaitu kultur tekniks, di mana diantaranya harus menggunakan bibit tanaman yang sehat dan bebas dari virus. Kemudian selanjutnya harus mencuci bersih dengan alkohol. Kemudian gunting pangkas tanaman setelah digunakan untuk memotong tanaman sakit. Kemudian selanjutnya yaitu di mana kita harus mencabut tanaman yang telah terserang penyakit agar tidak menular ke tanaman lainnya. Kemudian selanjutnya mengenai dengan pengendalian hayati, di mana yang pertama kita harus menggunakan metabolit sekunder APH dan jamur mikoriza untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan insektisida nabati, misalnya dari ekstrak cengkeh, mimba, jarak kepiar, dan tembakau untuk mengendalikan serangan vektor. Adapun dengan pengendalian mekanisnya, di mana pengendalian ini yaitu dengan membongkar dan memusnahkan sumber-sumber infeksi, kemudian membuang dan memusnahkannya. Begitu juga dengan pengendalian kimiawi, di mana pengendalian ini pengendalian vektor dengan insektisida berbahan aktif karbosulfan, dimetoat, malaysian, methylparation, dan diazinon. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan di kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari kelompok kami. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.